bisa menangkap sinar-sinar al-ilahiyah berupa nurul imani wal Islam. Selama di dalam hati ini masih ya kan lengket dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah yang ke-14 ya kan kemarin. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-14 kemarin, al-kaunu kulluhu dzulmah. Pada dasarnya kita semua, alam semesta ini gelap. Tidak ada. Arti secara luas enggak ada alam. Kita ini enggak ada. Ya kan? Maka di dalam syarahnya dikatakan adamun mahdun. Murni tidak ada kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, mewujudkan kita. Mas Mahbub kan masa ujuk-ujuk ada di dunia kan tidak. Asalnya enggak ada Mas. Asalnya kan di dunia ini enggak ada. Sosok Mas Mahbub ini enggak ada asalnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan Mas Mahbub di dunia ini dan sampailah Mas Mahbub hari ini jam ini berada di tempat ini. Ya seperti ini. Itu kalau tidak Allah yang menjalankan Mas Mahbub sampai ke sini, ya enggak akan bisa. Al-kaunu kulluhu dzulma. Wa innama anarahu zuhurul haq, akan tetapi keadaan dan keberadaan Mas Mahbub selalu berkaitan dengan keadaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Mas Mahbub tidak ada. Adanya Mas Mahbub karena Allah mengadakan. Itu tauhid. Ini tauhid tingkat tinggi ini. Maka kita jangan sok, ya kan? Kita jangan sok pinter, kita jangan sok bisa, kita jangan sok segalanya. Manusia itu enggak ada segalanya. Enggak ada manusia segalanya itu. Profesor pun, alama pun enggak ada segalanya. Ya kan? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada zat yang maha alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah paten ini, sudah paten. Makanya sak pinter-pintero awakmu yo aja melete-melete. Sak sugi-sugi awakmu yo aja melete, wong awakmu ku asale ora ana. Asale ora duwe apa-apa, lahir nang donya nggawa kathok ae gak. Apa Mas Mahbub lahir wis kathokan ngono to? Ngoten. Nggih. Saiki ya wis iso gawe jaket. Oh, bisa gawe takwa, bisa gawe sarung, bisa sepedaan. Lha kabeh gak teko pangeran wis teko ndi. Nah, nggih. Jadi ini ada keterkaitan terus, maka sampailah kita pada hikmah yang ke-15. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Maknane mimma iku setengah saking barang yadulluka kang nuduhake apa ma. Ka ing sira mimma iku setengah saking barang ya duluka kang nuduhake apa maka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase anane nyerenge Allah Subhanahu maha suci sapa Allah an hajaba utawi yen to ngaling-ngalingi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah bima kelawan barang laisa kang ora ana apa mabi maujudin iku ana ma'ahu sertane Allah. Ittafaqat
nyocoki maqalatul arifin apa pira-pira maqalai pira-pira wong kang makrifat wa isyaratuhum ataf nanggone maqalat lan pira-pira isyarae al arifin wa mawajiduhum lan pira-pira panemune al arifin alama ing atase barang dzukira kang den sebut apa mah min annama saking setuhune sakliyane barang siwallahi kang sakliyane Allah adamun iku ora ana mahdun kang murni min haitsu dzatihi saking sekirane utawi date ya kan ma la yusafu iku ora den sifati apa ma biwujudin kelawan ana ma Allahi sertane Allah taala. Kala ngendika sapa ba'dul arifin apa nyegah sapa al muhakkikun pira-pira wong kang ahli hakikat wong kang ahli nyatakake perkara ayyashhadu ing yen to ningali sapa al muhakkikun ghairallahi ing liyane Allah lima krana barang hak koko kang wis nyatakake hak kokohum bihi min syuhudil qayyumiyah wa ihatatid daimumiyah. Qala ba'dul arifin aba al muhakkikun ayyashadu ghaira walim lima haqqaqa kang nyatakake sapa Allah hum ing al muhakkikun bihi kelawan ma min syuhudil qaumiyah saking ningali Allah zat kang sifat jumeneng al-qaim wa ihatatid daimumiyah lan oleh ngliputi Allah zat kang daim langgeng wa ma'akauni lan sertane anane barang dzukira kang den sebut apa ma wa ma'akauni ma dzukira adaman iku khabare kaun iku ora ana fa huwa mongko utawi ma hijabun iku hijab penghalang anillahi ta'ala fa innan nasa mongko setuhune menungso la yashhaduna iku ora padha ningali ora iso ningali ora ningali sapa annas inda nadharihim ing dalem nalikane ningali nas lil akwan maring pira-pira alam semesta illa hiya angin ya akwan wala yusahiduna lan ora padha ningali sapa annas mukawwaniha ing dat kang maujudake akwan ma'annaha sertane anane akwan la wujud iku ora ana wujud iku maujud laha kedue akwan wal wujud utawi kang ana innama huwa iku angin pastine utawi al wujud lahu iku kedue Allah subhanahu wa suci Allah fahada mongko utawi iki mimma iku setengah saking barang yekdi kang nekaake yakdi kang teka minhu saking ma ya kan al hujub apa aling-aling summa dzakara nuli nutur sapa musannif adillatan ing pira-pira dalil tadullu kang nuduhake apa adillah ala annahu ing atase setuhune kelakuan layam bagi iku ora sayukja ayyuh tajaba apa yen to den gawe aling-aling ayyuh tajaba apa yen to den gawe aling-aling annahu la yambaghi ayyuh tajaba apa yen to den gawe aling-aling apa bidil kal anu akwan apa kelawan mengkono-mengkono alam semesta wa annal ikhtijab lan setuhune gawe aling-aling biha kelawan al akwan innama huwa iku angin pastine utawi al ikhtijab lil awam iku kedue pira-pira wong awam. Jadi mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma. Di kesimpulannya kan kita ini kan sering melihat
konkret gambarannya seperti ini. Kita ini sering mahjub, kita ini sering tertutupi. Kita ini sering tertutupi karena kita menganggap ya kan manusia itu adalah segalanya. Kita menganggap manusia itu adalah segalanya. Contoh gampangnya ini, contoh gampangnya. Aku nyawang Mas Mahbub iso gawe pesawat cilik-cilikan. Sampai ngayang-ngayang koyo ngono nduk gone acara Hai Asofwa iku ya kan tak delok iku. Ojo guyu Mas Mahbub iki tenan iki ya kan. Iki tenan iki. Terus Mas Mahbub iso ngoprasekno komputer sing koyo ngono ya kan. Pandangan saya kepada Mas Mahbub ya kan. Pandangan saya kepada Mas Mahbub ajib. Ya dah? Ajib, luar biasa. Wih. Jos tenan. Ini mahjub, saya ini mahjub. Gini ini saya terhalangi. Karena apa? Karena pada dasarnya Mas Mahbub nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Mestinya kalau orang basyirah, orang yang syuhud ilallah, orang yang makrifat, ketika melihat Mas Mahbub seperti itu ya kan, membuat pesawat kecil-kecilan yang bisa mengsyuting ya kan dari jarak jauh ya kan, tapi menjadi dekat ya kan. Ya ini yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh ini jadinya ya kan. Oh ya kan. Itu mestinya Allah. Langsung begitu mestinya. Allah. Mas Mahbub tidak akan bisa berbuat seperti itu tanpa Allah menggerakkan ya kan, tangan, otak, segalanya yang ada pada diri Mas Mahbub. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga andaikan Allah Subhanahu wa taala ya kan, sedikit menghentikan otak Mas Mahbub, sedikit menghentikan jantung Mas Mahbub, apa Mas Mahbub bisa mengoperasikan pesawat seperti itu? Bisa enggak kira-kira? Ya enggak bisa. Ya toh. Ini harus kita sadari. Lah kita sekarang kita ya kan, kita ya termasuk Al-Fakir lah, termasuk Al-Fakir ya kan. Ketika melihat alam semesta ini, yang ada di benak kita adalah indahnya alam semesta itu. Kenapa kita tidak berpikir keindahan alam semesta itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang mencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, segalanya terkait dengan alam semesta ini, kontak batin kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhalangi. Ya kita kan hanya terpesona dengan alam, ya kan? Dengan alam. Maka entry point ya kan, poin natijah dari sebuah hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Tafakkaru fi khalqillah. Ya kan? Pandanglah, amatilah, hayatilah ya kan ciptaan Allah. Itu masih koma itu Mas Mahbub. Itu belum berhenti. Apakah kita hanya memandang oh selekta begitu indah. Oh Cuban Rondo dengan air terjunnya yang begitu mempesona. Oh ya kan. Cewek cantik yang ada di semester 2 luar biasa. Ya memang itu khalqillah, itu ciptaan Allah. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tatkala kita melihat keindahan alam semesta, baik itu ciptaan Allah yang berupa gunung, pemandangan air terjun, ya kan, wujud manusia. Endingnya adalah kita syuhud ilallahi subhanahu wa ta'ala. Gampangannya ketika saya melihat Mas Mahbub dengan ya kan kelihayannya, yo jadi gak lihai Mas Mahbub, sing lihai ku pangeran. Olah apa lihai ku, kok lihayan. Kok elok-elok mahjub juga ya kan. Ora ana wong pinter, ora ana wong pinter wis ngono. Ora ana wong pinter, ora ana wong lihai. Ora ana. Ya ta. Ora ana. Ya ora ana wong ayu.
tanpa ya kan tanpa Allah Subhanahu wa taala di sana. Begitu kira-kira di situ. Jadi Mas Mahbub di saat ya kan menjalankan ya kan permainannya ya kan dengan alat audiovisualnya itu kita tidak melihat kelihayan dan kepandaian Mas Mahbub dalam mengoperasikan itu semua. Tapi ketika lihat ya kan ketika kita melihat pertontonan seperti itu spontan kita subhanallah, begitu Allah menciptakan makhluknya ya kan hambanya yang bernama Mahbub Junaidi ya, yang bisa mengoperasikan ya kan audio visual, bisa mengsyuting lewat jarak jauh, tidak usah dekat-dekat, hanya dengan memegang remote control. Tanpa gerakan Allah tidak akan bisa seperti itu. Itu konkretnya seperti itu keterangannya. Jadi kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Mahbub. Maka dari itu kelanjutan dari hikmah ini, karena ini keterkaitan terus hikmah ini, kelanjutan dari hikmah ini, maka di sana dikatakan summa dzakara adillatan tadullu ala annahu la yanbaghi ayyahtajiba bitilkal akwan atau ayyuhtajaba bitilkal akwan. Mestinya kita ini tidak terhalang. Mestinya kita ini tidak terhalang syuhud kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melihat alam semesta ini. Maka dari itu konkretnya kita jangan terpesona dengan penampilan manusia. Kita jangan terpesona dengan kemampuan manusia. Kita jangan terpesona dengan keindahan alam pun ya kan. Tanpa kita sertai semua itu menjadikan kita basyirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sertai semua itu menjadikan kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang aku nyawang kan wedok katakan wayu. Fokus pikiran kita nanggone wedok wayune. Masya Allah wayune kaya ngono cah. Tak delok mulai rambut sampai sikil. Tidak sama sekali makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh Mas Mahbub. Atau ketika saya menyaksikan Mas Mahbub mengoperasikan audio visualnya seperti itu, fokus saya kepada Mas Mahbub. Mestinya tidak begitu. Janganlah alam semesta ini menjadikan hati Anda itu mahjub, hati Anda itu tertutup. Sehingga kita terlalu sering mengidolakan manusia. Kita terlalu sering menganggap indah manusia tanpa berakhir menganggap hebat dan indah Allah Subhanahu wa taala. Endingnya di sana. Maka bi ma'rifatil akwan, bi nadratil akwan na'rifillah. Dengan melihat alam semesta ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka tafakkaru fi khalqillah li'an ta'rifallah. Li'an tafakkaru fi khalqillah li'an ta'rifullah. Pandanglah, amatilah ciptaan Allah agar kamu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diteruskan seperti itu hadis itu. Jadi tidak hanya tafakkaru fi khalqillah. Saya tidak hanya memandang Mas Mahbub saja, tapi bagaimana saya memandang Mas Mahbub ini menjadikan diri saya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mas Mahbub adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu Mas Mahbub ya kan. Baik, sambil jalan ini. Sambil jalan. Ya, memang pembahasannya karena bertahap ini Ustaz ya, jadi harus benar-benar difahamkan para pendengar. Baik para pendengar yang saat ini sedang bergabung di live MBS FM, kami sapa semuanya yang sudah gabung pada kesempatan pagi hari ini. Ada pendengar setia kita Mbak Aris Puji Purwatiningsi dan juga ada Al-Akh Miftah Arif dan Al-Akh Mas Ipung dan ada dari Kendal Ustaz. Ahlan semuanya, ahlan wa marhaban, sabahal khair ya kan.
Falisdah Hakimah gitu ya. Ada Mas Nafhan Salabib dan ada Alisat Munawir Bishri. Maka ini saya pertegas lagi, syair yang paling dicinta oleh baginda Nabi. Nabi itu juga ya kan sangat, ya ada beberapa syair, ada beberapa bait syair, tapi di antara syair-syair itu syair yang paling dicinta oleh baginda Nabi adalah ala kulli syai'in ma khalaqahu batil. Ini begitu baginda Nabi ya kan, perhatiannya sekali terhadap ya kan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Ala kulli syai'in ma khalaqahu batil. Ala kulli syai'in ma khalaqaha batil. Ya kan? Ala ketahuilah kullu syai'in utawi saben siwiji-wiji ma khala kang liyani apa kullu syai'in ya kan Allah ing Allah batil iku batil. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Itu batil. Maka kita menganggap ya kan orang lain hebat, batil. Kita menganggap orang lain segalanya meskipun menemukan ini batil. Selama anggapan kita itu tidak menjadikan kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Maka diteruskan di dalam syair ini syair yang paling dicinta oleh baginda Nabi. Wa kullu na'imin la mahala tazail. Setiap bentuk kenikmatan pada saatnya akan hilang. Pada saatnya akan hilang. Kenikmatan berupa akal yang cerdas, cemerlang, pada saatnya juga akan hilang. Kalau sudah pikun, hilang. Harta benda yang begitu banyak pada saatnya juga akan hilang. Wa kullu na'imin la mahala tazail. Ya. Kalau tidak hilang nikmatnya, ya hilang orangnya. Ya. Meskipun Mas Mahbub katakan ketika meninggal nanti harta bendanya masih banyak, tapi kan tidak bisa menikmati harta benda. Maka zail itu zail. Yang bakin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah la bidaya wala nihaya. Tidak ada ya kan habisnya itu ilmu Allah. Tapi kalau ilmu manusia akan habis. Keahlian Mas Mahbub, kalau memang itu dikatakan keahlian sebagaimana yang sudah saya sampaikan berkali-kali tadi. Apakah Mas Mahbub ahli seperti itu selamanya? Kalau sudah pikun ya gak ahli lagi. Kalau sudah sakit parah ya gak ahli lagi. Ya dah. Nah, ini maka kita menganggap, artinya hikmah dari semua ini, kita memandang manusia itu biasa-biasa sajalah, jangan terlalu syok wah begitu. Mengwahkan manusia itu enggak bagus ya kan. Mengwahkan manusia itu tidak bagus karena pada dasarnya ala kullu syai'in ma khalaqahu batil wa kullu na'imin lam mazal wa kullu na'imin la mahala tazail. Ini syair atau bait syair yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Ya. Baik. Jadi misalkan begini Ustaz, karena setiap sesuatu yang kita lihat maka kita harus mengembalikan bahwa ini semua karena Allah gitu Ustaz. Iya toh. Kita sebenarnya gampang kok, gampang ini sekali, ya gampang sekali. Kita di sholat dulu, tiap kali kita sholat, inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hanya kadang-kadang hati kita ini yang ya karena hisyawah, fihi hisyawah, di dalam hati ini ada hisyawah, ada tutup yang sangat tebal sekali, fi hisyawatin walahum adzabun alim. Ya kan? Karena ada hisyawah, maka kita memandang manusia itu ya hanya manusia itu yang kita pandang. Kenapa ketika kita tidak memandang manusia, di saat itu juga kita basyirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia itu enggak ada. Kemarin sudah dikatakan al-kaunu kulluhu dzulma. Al-kaunu kulluhu dzulma. Alam semesta ini semua adalah dzulma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penerangan alam semesta ini. Mas Mahbub asalnya tidak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati, pikiran, tangan, segalanya yang ada pada Mas Mahbub sehingga Mas Mahbub bisa apa? Allah semua.
al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqq. Sebagaimana kemarin. Ya jelas sekali dengan syair ini, ala kullu syai'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Ya sekarang kita mulai belajar sedikit demi sedikit, bukan berarti menyepelekan, tidak menyepelekan Mas Mahbub, tidak menyepelekan yang lain, yang alim-alim, tidak, ya kan, tidak. Tapi janganlah kita memandang alam semesta ini berhenti di situ. Tapi bagaimana kita memandang alam semesta ini berakhir pada basyirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu zulmah tanpa sinar Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu Mas Mahbub. Biasa saja lah, biasa saja. Mas Mahbub melihat saya juga biasa saja. Nah inilah keindahan Allah menciptakan makhluknya. Ada yang pinter utek-utek komputer, ya kan. Ono sing ya kan rotok ngaji kayak ngene iki, biasa saja. Baik. Gitu loh ya. Memang menarik sekali Ustaz, di era yang saat ini serba maju mungkin dan serba orang mentuhankan manusia. Nah, baik. Seakan-akan tanpa itu dunia akan goncang. Goncang apanya? Yang menggoncang dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghancurkan dunia ini nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memakmurkan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang orang ini ya itu karena begitu tebalnya ya kan hisyawah yang ada pada hati orang itu. Sehingga sama sekali tidak mengkaitkan alam semesta itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari Allahu Akbar itu di situ. Kita tidak hanya lafdon saja, tapi maknan wa tatbiqan tidak sama sekali. Satu sisi kita bertakbir, tapi di sisi lain kita mengagung-agungkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita bertakbir, tapi satu sisi yang lain kita mendewakan dan mengagung-agungkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengagungkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang berhak untuk diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala, la ghairu, tidak yang lain. Baik. Ini mungkin tema yang kita sampaikan Ustaz. Iya. Kok tegang bisa kayaknya. Berat. Ya kita belajar karena ya mohon maaf karena saya agak sedikit ya kan terpengaruh oleh keadaan sekarang ini. Seakan-akan tanpa ini terus donya itu apa nih? Iya. Apa nih? Kita di sini sebagai wa makaru wa makara wallahu khairul makirin. Jelas tuh. Iya, jadi pada dasarnya kita dari Allah dan kembali juga kita kepada Allah. Itu sudah barang tentu. Baik, kita ini nggak ada kemudian diadakan dan nanti akan diambil. Sudahlah, beres ini. Termasuk apa yang kita punya ya. Jelas toh. Jelas toh. Sudah barang tentu. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Setiap kenikmatan apapun itu pada akhirnya juga akan lenyap, akan hilang. Dan Allah yang mengambil itu semua. Di antara cara praktek kita untuk masyarakat awam misalkan seperti saya misalkan, karena saya bisa orang lain memandang kehebatan misalkan, tapi saya sendiri mohon maaf, mungkin mudah-mudahan ini bukan takabur saya. Jadi setiap sesuatu yang berhubungan dengan ya takabur lillah karena Allah. Takabur lillah. Iya. Karena al-mutakabbir huwa Allah. Zat yang maha sombong itu adalah Allah. Artinya kita begini loh Mas Mahfud. Saya paham, saya menangkap sekali ya kan. Akhir-akhir ini banyak orang yang terkagum karena ya kan penampakan makhluk Allah yang bernama manusia, ya kan. Sehingga dia lupa kalau manusia itu enggak ada tanpa ada yang mengadakan. Manusia itu enggak bisa apa-apa tanpa ada yang menggerakkan. Manusia tidak bisa berpikir tanpa ada yang menggerakkan otak dan akal pikirannya. Siapakah al-muharrik? Al-muharrik huwa Allah. Nah, itu kita sadari. Bukan berarti saya menangkap Mas Mahbub, kalau saya tidak menganggap, katakan saya
Kalau saya tidak menganggap Ustaz Muksid bisa baca kitab, berarti saya sombong. Tidak, memang kenyataannya nggak bisa apa-apa saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan otak dan lisan saya. Itu bukan sombong itu. Artinya menjelaskan atau mengarahkan pemikiran, ya kan? Dari pemikiran-pemikiran yang penuh dengan hijab pada pemikiran-pemikiran yang penuh dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sombong. Baik. Iya. Memang apa ya, berat untuk mengungkapkan, tapi di angan-angan itu ada Ustaz. Iya. Iya. Tapi kenyataannya kan sekarang banyak orang yang karena memandang ya kan keindahan ciptaan Allah sehingga lupa Lupa asal yang menciptakan gitu loh. penciptaan. Mestinya dengan memandang ciptaan Allah kita bisa ingat pada yang Menciptakan. Lalu mestinya kan begitu mestinya. Iya. Saya sama dengan begini. Saya asik melihat ya kan Mas Mahbub mengoperasikan audiovisual lewat pesawat kecilnya. Tujuan fokus pandangan saya ya kepada pesawat itu, ya kan. Tapi kenapa? Wah, hebat pesawat itu. Lu mestinya kan, oh, hebat Mas Mahbub itu bisa. Mestinya kan begitu. Kita terlena, ya kan, dengan keindahan ciptaan itu sehingga kita lupa kalau itu ada yang menciptakan dan yang menciptakan itu adalah zat yang maha indah, al-jamil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Loh, Iya. apa? Misalkan Ustaz, Ya. dengan cara saya, karena saya punya alat misalkan, alat tersebut bisa mengambil gambar dari sisi lain yang membuat orang menyebut asma Allah, misalkan karena objek yang saya ambil, misal gunung yang indah atau lautan yang luas dengan pulau-pulau yang indah misalkan, subhanallah gitu kan Ustaz. Iya. Kurang lebih di sana saya niatkan dengan adanya alat ini saya ingin mendokumentasikan keindahan alam supaya orang-orang tahu bahwa alam ini indah dan Allah lah yang menciptakan. Begitu Ustaz. Loh, itu pahala itu ya kan. Itu wasilah li ma'rifatillah. Maka sampai makrifat kepada Allah, wasilatun ilal ma'rifah, wasilatun ilal basyirah, wasilatun ilal musyahada. Itu binadratil akwan. Itu dengan melihat keindahan alam semesta. Dengan melihat keindahan alam semesta, kita pada akhirnya basyirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dianjurkan ketika kita melihat, cantiknya anak, subhanallah. Yang maha suci adalah Allah, bukan anak yang cantik itu tadi. Kalau ada gunung yang indah, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan gunung yang begitu indah. Lo begitu ya. Ketika terjadi hal-hal yang Allahu Akbar, Allah maha besar gitu. Jadi kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin setelah kita jelaskan yang semacam ini Ustaz, ketika hati kita terhijab misalkan ketika melihat keindahan tanpa mengembalikan kepada Allah. Nah, itu apakah termasuk dosa atau hanya tanda terhijabnya hati? Bahaya itu. Itu dosa tauhid itu. dosa iman itu. Dosa iman. Iya, dosa iman. Itu mengkhawatirkan dan pada akhirnya ditakutkan matinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia memandang keindahan alam semesta ini. Gitu loh. Jadi dikhawatirkan itu dosa tauhid itu. Ya, dosa tauhid itu ya kan. Lah kalau ya kan lama kelamaan menjadi syirik bagaimana? Gitu loh. Karena terlalu lama terhijabnya. Terlalu lama terhijab. Ya kan? Ini menariknya tasawuf itu kita di sini Ustaz, lebih dalam dari yang terdalam. Iya. Jadi tasawuf itu bukan formalitas Mas ya kan. Yeah. Bukan formalitas, tapi berbicara tentang apa yang ada di dalam benak hati kita. Apa yang ada di dalam benak hati kita. Ini tasawuf. Baik. Termenung. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit, ya kan. Ya meskipun makrifat kita pada tingkatan makrifat yang paling rendah sekali, karena makrifat kita masih bergantung. Artinya kita makrifat kepada Allah bergantung kepada ciptaan Allah.
Ketika kita melihat ciptaan Allah, kita baru makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya tanpa melihat itu semua kita sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari ya kan ini semua proses riyadhah dan mujahadahnya, kita jangan terlalu melihat manusia, katakan ya kan, itu terlalu wah ya kan, sehingga kita lupa pada siapa yang menciptakan manusia itu. Saking terlenanya kita melihat ya kan kehebatan, kalau memang itu kita katakan kehebatan manusia, sehingga kita lupa bahwa semua itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan, orang sekarang kan kalau sudah fanatik pada seseorang, maka nggak boleh lah fanatik seseorang itu, nggak boleh fanatik seseorang itu nggak boleh. Fanatik kepada Allah sajalah, fanatik kepada Allah, hanya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah diajarkan berkali-kali. Bismillah masya Allah, la yasyukul khaira illallah. Bismillah masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jangan hanya diucapkan, tapi dihayati, diresapi dan diimplementasikan. Implementasinya apa? Ya keyakinan kita. Akhirnya kita biasa memandang manusia itu. Gak ada yang top manusia itu. Kono sing top manusia itu, sing top pangeran. Wis. Ra ono sing soge manusia itu, sing soge pangeran. Ya. Ekstrim, Pak. Ya memang ekstrim lah. Iya, karena memang yang kita hadapi di era-era yang semacam ini, kembali lagi ke era sekarang lagi. Ya kagetan, uang kagetan, uang kagetan. Ono ngono iki kaget, ono ngono iki kaget, viral ngene. Viral. Aduh, susah Pak ya kan. Jadi ini ada sedikit pertanyaan Ustaz terkait misalkan kita adalah objek yang dikagumi, katakan. Objek yang dikagumi, kemudian ada kalanya bangga dengan kekaguman orang terhadap kita misalkan. Kemudian sisi lain gelisah karena merasa tidak punya apa-apa dan ini semua karena Allah, bukan karena saya misalkan katakan. Yeah. Sebagaimana tasawuf, kita sebagai objek yang dikagumi itu sebagai apa bahasanya? Seharusnya bagaimana gitu? Oke, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita harus waspada. Kita harus waspada, jangan sampai tatkala orang lain itu mengagumi kita dengan ya kan semua yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita tergelincir dan mentuhankan diri, ya kan? Dan mentuhankan diri kita sendiri. Kita terlena di saat orang-orang kagum dengan kita terlena. Awas bahwa di sana ada permainan setan di sana. Awas, di sana ada permainan setan dan setan selalu menggoda. Itu yang paling senang setan itu kalau begitu, yang paling senang. Maka siapa di kalangan tabi'in itu ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani, ya kan? Uwais Al-Qarani karena ya kan begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mencari sosok yang bernama Uwais Al-Qarani karena mendapat pesan dari baginda Nabi untuk menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarani. Ternyata Uwais Al-Qarani adalah orang biasa, orang yang sering ya kan jalan-jalannya itu di tempat-tempat sampah, orang yang tidak begitu ya kan suka dengan popularitas ya kan, sehingga dia mengasingkan dirinya dari komunitas manusia. Ini dicari oleh khalifah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ketika Umar bin Khattab berada atau sampai di satu tempat tujuan ketika mencari Uwais Al-Qarani, orang-orang yang ada di sekitar itu kaget semua. Lah Uwais orang begitu kok didatangi khalifah. Begitu sampai ya kan kepada Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani tidak malah bangga.
Malah begitu, ya sudah ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan salamnya, sudah. Ya, kalau memang itu tujuannya ya sudah, saya terima salam itu dan kita sudah bisa di sini. Akhirnya Uwais Al-Qarani menjadi terkenal dan di saat dia terkenal itu Uwais Al-Qarani lari ya kan dari komunitas masyarakat, tidak malah mendekat tapi lari. Karena apa? Uwais Al-Qarani takut dibalik ketenaran namanya itu hatinya tergoda dan tergelincir dari godaan-godaan setan. Karena luar biasa itu, luar biasa. Nanti jangan-jangan kita dikagumi orang, kita merasa wah, bahwa diri kita adalah terbaik, bahwa diri kita adalah terpuji. Padahal yang terpuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mamduh ya kan, terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala macam pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati pada posisi seperti itu. Maka ketika kita merasakan bangga ketika banyak orang yang mengagumi kita, itu adalah syaitan. Awas, hati-hati ini. Maka kalau orang bedanya orang dulu itu nggak mau terkenal dan orang sekarang ini ingin terkenal gitu loh. Orang dulu salafuna sholihun, ulama-ulama kita tempo dulu itu jarang orang yang mau terkenal gitu loh. Lah sekarang tidak terkenal tapi memperkenalkan, entah itu melalui akun atau melalui apa lo kan gitu kan ya kan. Ini bedanya. Kalau orang dulu enggak, orang dulu ngarang kitab ya sudah, mau dicetak nggak mau dicetak lo, karangannya dulu tapi nyetaknya sekarang. Lah iya dah. Lah orang sekarang enggak, sekarang cetak sekarang, apalagi ada royalti. Enggak ada yang ngarang Fathul Mu'in sampai sekarang dapat royalti, itu enggak ada. Dan dulu waktu ngarang belum dicetak itu, ya ditulis begitu saja. Yang nulis juga santrinya, yang nulis. Setelah itu ya sudah, dicetaknya sekarang. Ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu tidak suka popularitas dan orang sekarang lebih cenderung suka popularitas meskipun pada dasarnya tidak begitu populer. Baik. Ya mungkin live di streaming seperti ini juga bagian dari ya kan keinginan untuk popularitas mungkin ini kan ya auto Ustaz. Ini yang sulit kalau sudah auto. Jadi begitu Mas Mahbub ya. Baik. Jadi hati-hatilah. Ketika kita pada posisi kita terhormat di hadapan umat ya kan, di hadapan ya kan pengikut, hati-hati bahwa setan bermain di sana. Setan. Ingatlah cerita Uwais Al-Qarani seperti itu. Tidak main-main. Yang datang adalah khalifah dengan membawa pesan yang luar biasa dari baginda Nabi. Dan Uwais Al-Qarani adalah sosok yang tidak dianggap luar biasa oleh masyarakat sekitar. Bahkan Uwais Al-Qarani dianggap orang gembel oleh masyarakat sekitar. Begitu didatangi oleh khalifah, namanya terkenal, dan Uwais Al-Qarani tidak menjemput keterkenalan itu, bahkan lari dari keterkenalan dan popularitas itu. Kalau kita enggak, gitu loh masalahnya. Ya saya bukan suudon, tapi berhati-hatilah ketika Anda dikagumi oleh pengikut Anda, ketika Anda akan applause oleh ya kan audiens Anda, sadarlah bahwa ada permainan setan di sana. Kita harus hati-hati. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban saya seperti itu. Baik, menarik sekali Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan menerima apa yang jenengan sampaikan di sini, karena waktu sudah 45 menit. Jadi pesan saya melalui live streaming ini, kita jangan ya kan terkagum dengan manusia lah. Kita jangan terkagum dengan manusia. Meskipun kita katakan itu hebat, kayak itu gini, kayak itu gini, nggak bisa apa-apa tanpa dihebatkan oleh Allah. Tanpa dialimkan oleh Allah, manusia itu nggak akan bisa apa-apa. Dan itu hanya sesaat, karena wa kullu na'imin la mahala tazail. Setiap kealiman itu ada saatnya. Setiap kealiman itu ada saatnya. Orang yang alim pun kalau sudah pikun ya nggak alim. Profesor pun kalau sudah stroke juga nggak bisa apa-apa, ya kan. Presiden pun kalau memang sudah nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Maka ilmu nas itu mahdud, terbatas, ya kan.
fihi bidayatun wa nihayatun. Tapi kalau ilmu Allah la bidaya wa la nihaya, selamanya, daiman abada. Kalau manusia itu terbatas, gitu loh Mas Mahbub. Manusia itu terbatas, maka enggak pantaslah kita terlalu mengagungkan manusia sehingga kita lupa bahwa yang berhak untuk diagungkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang makhluk Allah, pandanglah bahwa Allah di sana. Itulah basyirah, itulah musyahadah, itulah ma'rifat. Baik. Ini tadi kata terakhir Ustaz. Ya, termasuk Ya, kata terakhir. kata terakhir. Baik. Mungkin bisa ditutup dengan doa tadi Ustaz. Sebelumnya syukron. nggih. Ya. Bisa dilanjutkan apa yang mau Nggih, dibilang? sebelumnya mewakili segenap kru yang bertugas di studio, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari awal hingga akhir saya pribadi Mahfud Junaidi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk penutup dan doa saya serahkan kepada Al-Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini telah usai sudah kajian kita di pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain hari, di lain waktu tentunya, tetap di hari yang sama Selasa, dan insya Allah juga Al-Ustaz Abdul Muhsin akan mengkaji kajian hikam secara berurutan. Dan wakil segenap guru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.